Saudara, sebanyak 4.900 pelari meramaikan ajang lomba lari LPS Monas Half Marathon 2023 yang berlangsung dari titik start Monas pada Minggu pagi ini. Sementara titik finish ada di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PB PASI, yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, berharap pelari Indonesia bisa menunjukkan yang terbaik karena ada pelari Afrika yang bisa atau yang biasa mendominasi lari maraton. 1 jam 3 menit, luar biasa. Olahraga atletik ini terus maju. Jadi karena ada maraton di Bali, ada maraton di Borobudur, itu levelnya Bali udah naik, Pak. Borobudur mau naik. Nah, ini Jakarta kita coba. Nanti kita coba lagi membuat mana sehingga promosi kita jalan. Nah, tapi itu kan menyangkut masalah lingkungan juga. Orang lari harus aman. Seperti ini misalnya, makanya kita Pak Gubernur tadi kita diskusi supaya bagaimana mempercepat populasi motor listrik, mobil listrik, supaya kualitas udara di DKI ini juga baik. Karena orang tidak mau lari kalau kualitas udaranya tidak baik. Dan bagaimana gelaran LPS Half Monas Marathon 2023, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nanda Aprilia, langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Nanda, selamat pagi, bagaimana suasana kemeriahan LPS Monas Half Marathon pagi ini? Selamat pagi Rian dan juga saudara, kalau ditanya bagaimana kemeriahan pagelaran dari LPS Monas Half Marathon pada pagi hari ini, kalau bisa saya gambarkan satu kata, luar biasa. Ini bisa terlihat bagaimana situasi di belakang saya, ini merupakan garis finish di tempat saya melaporkan saat ini, karena tadi untuk acara dari LPS Monas Half Marathon ini dibuka dengan garis startnya berada di Monumen Nasional sekitar pukul tadi 05.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga Rian dan juga saudara, untuk proses flag off atau pelepasan dari para pelari atau runners ini juga turut dihadiri beberapa tamu undangan, salah satunya juga tadi ada dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, kemudian juga ada dari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, kemudian juga dari Ketua Dewan Komisioner LPS, di sini ada Mas Purbaya Yudi Sadewa, kemudian juga dari CEO Kompas Gramedia Mas Lilik Utama, kemudian dari Pangdam Jaya Maijen TNI Muhammad Hasan. Jadi kalau bisa kami gambarkan bagaimana situasi saat ini, tepatnya di titik finish tempat saya melaporkan, bisa terdengar Iriana untuk kemeriahannya. Ini ada suara yang mengiringi, suara dari ondel-ondel. Kalau tadi kami juga melihat dan juga bisa mengutip sedikit tadi, untuk pelari pertama atau first runner ini menempuh waktu 1 jam 3 menit 5 detik. Itu juga disusul kemudian selisih hanya 50 detik. Kemudian untuk yang juara ketiga, urutan ketiga berada di mendudukan durasi 1 jam 3 menit sampai dengan 59 detik. Untuk ketiga runner yang berhasil menduduki garis finish pada pagi hari ini, informasinya memang ini semua dari warga negara asing, khususnya dari Kenya. Untuk lebih detail dan juga lebih enak berbincang pada pagi hari ini, sebenarnya saya sudah berkesempatan untuk langsung berbincang. Di samping kanan saya sudah pas sekali ini Wakil Pemimpin Umum Redaksi Harian Kompas dengan Mas Budiman Tanureja, kemudian di sebelah kanannya lagi dengan Ketua Dewan Komisioner LPS Mas Purbaya Yudi Sadewa. Selamat pagi Mas. Pagi, salam olahraga. Selamat pagi. Oke, salam olahraga. Kalau ingat salam olahraga, saya pengen ngomong jadi salam olahraga jaya. Oke, itu dia, luar biasa. Gimana tadi, ikut lari nggak? Saya nggak lari, tapi menikmati cerita dari para pelari. Oh gitu. Apa tuh ceritanya? Ceritanya trek ini bagus. Saya mengucapkan terima kasih kepada runner, kepada LPS, kepada PJ Gubernur, dan kepada warga Jakarta. Kita ternyata bisa menghadirkan half marathon di Jakarta dengan baik. Kalau dari Mas Purbaya sendiri, apa nih? Ya, saya pertama bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena acara ini berlangsung dengan baik. Saya senang sekali, animo masyarakat amat tinggi. Kemarin dan sekarang 7.000 masyarakat terlibat dalam acara ini. Kemarin Run the City, sekarang half marathon ya. Kita akan evaluasi terus ke depan gimana untuk menyempurnakan acara ini ke depan. Tapi yang jelas satu clear,
LPS akan terus mendukung acara ini. Jadi tahun depan ada, tahun depannya lagi pasti ada. Acara ini kan terjadi atas kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Jadi saya berterima kasih kepada Kompas, PB Pasi, Polri, Pemda DKI atas berlangsungnya acara ini. Dan juga kepada pelari yang sudah menunjukkan minatnya yang amat besar. Mudah-mudahan ke depan lebih baik dan lebih besar lagi pesertanya. Oke, pertanyaan saya kembali untuk Mas Purbaya. Harapan ke depannya seperti apa nih Mas? Dan melihat dari jalannya LPS Monas Half Marathon ini kan sukses, bisa dibilang ya Mas ya, luar biasa antusiasnya. Bagaimana? Saya harap nanti ke depan masyarakat atau pelari makin tahu bahwa di Jakarta ada half marathon yang penyelenggaranya amat profesional dan standarnya menuju standar internasional. Jadi ke depan kalau ini bisa diperbaiki terus, kita harapkan nanti ini menjadi agenda pelari internasional dan domestik utamanya tentunya. Tentunya juga nanti kalau bisa kita tingkatkan ke pelari yang lebih jauh lagi yang kita sebut maraton. Tentunya kita lihat kesiapannya seperti apa. Oke, itu dari Mas Purbaya. Kalau dari Mas Budiman sendiri bagaimana nih? Melihatnya kan tadi kata banyak antusias yang bagus begitu ya dari para pelari. Kemudian gimana sih Mas melihat untuk kedepannya? Ya, kalau saya dari dulu punya impian ya, Indonesia tuh masuk dalam World Major Marathon. Ada Boston, ada Tokyo, ada Gold Coast, ada London. Mengapa Indonesia nggak bisa? Itu impian saya. Bahwa itu belum bisa, kita akan bisa bikin misalnya Indonesian Series Marathon. Marathon di Jakarta, punyanya LPS, marathon di Borobudur, marathon di Bali, marathon di Labuan Bajo, marathon di Toba. Kenapa nggak jadiin satu? Sehingga kita punya sebuah olahraga yang mengarah pada sport tourism. Ya, kita punya impian masuk World Major, kalau nggak bisa kita bikin Indonesian Series Marathon di tempat super destinasi wisata. Yakin itu pasti bisa. Kalau melihat ini Mas, mungkin ke depannya akan bekerja sama lagi dengan LPSK untuk Pasti. membuat acara lebih. Ya, pasti ya Pak LPS kita akan kerjasama, udah tanda tangan sekian tahun ke depan, kita akan perbaiki terus, karena tahun ini ya, tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini, tahun depannya lagi kan baik dari tahun ini. Kita akan terus improvement terus. Karena tantangan membuat maraton di Jakarta adalah tadi, kelembapan, jalan ya dan sterilisasi. Itu adalah satu PR besar di maraton di Jakarta. Oke, kan informasi yang mengikuti acara ini ada 7.000, bahkan sebenarnya lebih. Apa untuk next acaranya ini bisa pesertanya akan lebih banyak lagi atau gimana? Maunya lebih banyak, tapi kalau lebih banyaknya dari itu kan berarti nutup jalannya kelamaan. Kasihan warga Jakarta juga, sehingga kita atur COP dengan ketat ya. Jadi 5 km pertama 50 menit, di 10 km ada aturan itu lebih ketat untuk memberikan waktu kepada warga Jakarta untuk menggunakan jalan. Itu juga hal yang menjadi pegangan dari kita gitu. Kalau dari Harian Kompas sendiri, Mas Budiman, apa yang sebenarnya ingin disampaikan dari acara LPS Monas Half Marathon ini? Yang pertama mengenalkan LPS, ya LPS sekarang mau terlibat dalam aktivitas yang bersifat massal, karena orang juga harus tahu bahwa kalau Anda berada di punya tabungan, yang jamin Pak Purbaya ini, gitu loh, kira-kira begitu, gitu loh. Nah itu yang penting, sehingga janganlah kemudian takut untuk menabung, karena berapapun kalau ada bank yang katakanlah gagal, mudah-mudahan tidak ada, LPS siap menanggung, kira-kira gitu. Ya. Siap. Ini terakhir terkait dengan pesan, harapannya untuk ke depan kan akan sustain begitu ya acara seperti ini. Apa yang akan disampaikan dari Mas Purbaya? LPS berkomitmen jangka panjang untuk hal ini. Jadi 2 tahun, 3 tahun ke depan sudah pasti ada acara seperti ini lagi. Jadi masyarakat, pelari, tolong masukkan ini di agenda mereka sehingga bisa meramaikan acara ini ke depan. Itu. Dan satu lagi, LPS bisnisnya menjamin. Jadi kita menjamin hadiahnya ada. Nah, itu yang penting. Hadiahnya paling besar ya dari LPS itu, sehingga teman-teman runner ya kalau memang ada kekurangan-kekurangan silahkan sampaikan kepada kami ya, karena kami tiap hari punya komitmen untuk memperbaiki dan memperbaiki terus. LPS sudah punya kerjasama dengan Kompas hampir 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Wah luar biasa ini ya, hadiah menyehatkan pula gitu ya. Kalau Mas Budiman tadi ada pesan lagi nggak? Ya pesannya itu, bahwa ada kekurangan-kekurangan silakan berikan masukan kepada kami akan memperbaiki, karena menjalankan maraton di Jakarta penuh tantangan ya, tantangan yang banyak lah, tantangan jalan, tantangan kelembapan udara. Inginnya apa? Inginnya half maraton itu rekornya pecah di Jakarta sebetulnya, atau maraton itu pecah di Jakarta. Itu yang rekornya Edwardus Nabunone itu harusnya bisa pecah di Jakarta, tapi untuk full maraton itu. Nah itu harapannya semoga terselenggara di next acara gitu ya Mas di LPS pasti akan memberikan tambahan kalau rekor maraton itu pecah. Oke siap, kita tutup hari ini dengan salam olahraga. Salam olahraga Jaya. Oke, terima kasih Mas Budiman, Mas Purbaya, terima kasih. Dan itu tadi keseruan dari Anda bagaimana situasi saat ini. Tadi juga sudah disampaikan ke depannya harapannya acara ini akan sustain atau berlangsung setiap tahunnya. Bahkan terobosan adalah Jakarta menjadi kota Monas Half Marathon atau half marathon terbesar
yang akan diselenggarakan di Jakarta. Rianda kembali ke studio. Oke, Nanda, seru banget ya. Jaya. Nah, itu dia. Semoga tentunya harapan sports tourism ini juga bisa dilaksanakan bersama dengan LPS dan Harian Kompas juga ke depannya. Dan saya juga tentunya pengen banget ikut juga sih kalau ada half marathon lagi atau maraton gitu ya. Iya. Terima kasih Nanda, Aprilia langsung dari GBK Jakarta.